Habib Lutfi bin Yahya adalah salah satu ulama besar dari kalangan Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama. Nama lengkapnya adalah Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Karena beliau mempunyai garis keturunan dari baginda Muhammad SAW, maka beliau mendapatkan gelar Al-Habib Muhammad bin Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau lahir di kota Pekalongan, Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 14 November tahun 1947 Masehi. Selain sebagai seorang pendakwah yang dihormati, beliau juga menjadi ketua MUI di Jawa Tengah. Nama Habib Lutfi bin Yahya belum lama ini, pada bulan Februari tahun 2019, pemberitaannya menjadi viral karena beliau memberikan gelar Syekh kepada ulama kondang asal Riau, Ustadz Abdul Somad. Ini adalah bukti yang indah bahwa perbedaan di pilihan pilpres tidak menutupi sebuah persatuan, kemurnian, dan kebenaran yang hakiki. Saat dikunjungi oleh Ustadz Abdul Somad di kediamannya, lalu Habib Lutfi memproklamirkan harus memanggil dengan sebutan Syekh Abdul Somad. Tidak boleh dipanggil Ustadz lagi karena seperti tidak ulama NU, kata Habib Lutfi. Kendati ada sebagian ulama Nahdlatul Ulama yang tidak sepaham dengan Ustadz Abdul Somad, namun Habib Lutfi bin Yahya sangat mendukung sepenuhnya cara berdakwah Ustadz Abdul Somad atau Syekh Abdul Somad yang bisa menjawab permasalahan Salafi Wahabi dengan hujah yang sangat bijak dan ilmiah. Bahkan Habib Lutfi bin Yahya siap pasang badan untuk membela Ustadz Abdul Somad. Habib Lutfi bin Yahya sampai bilang, "Saya backup antum sepenuhnya. Siapa yang berani menghalangi?" Kata Habib Lutfi bin Yahya, "Kita butuh persatuan ulama perekat umat, bukan malah cari perbedaan. Sekalipun ada orang NU yang tidak sejalan dengan antum, biarkan. Kalau NU tidak mau antum, akan saya masukkan di struktur pengurus Jatmanu, Jamiah Torekoh Mutabaroh Nahdlatul Ulama. Antum siap kan?" Dijawab oleh Ustadz Abdul Somad, "Hadir, umulni ya maulana." Habib Lutfi berkata sambil menepuk paha Syekh Abdul Somad, "Dahya jri dam min Rasulullah SAW." Nih, di dalam Syekh Somad mengalir darah Rasulullah SAW. Itu mengisyaratkan nasab yang tinggi sampai Rasulullah, sekalipun nasabnya lewat nasab keturunan perempuan. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari ulama besar Habib Lutfi bin Yahya. Yang pertama, karomah Habib Lutfi saat dites kesaktian oleh 10 dukun mandraguna. Kisah ini bermula ketika 10 orang dukun yang ingin mengetes Habib Lutfi bin Yahya. Dukun yang terlihat angkuh dengan ilmu yang mereka punya, ingin melihat seberapa besar karomah yang dimiliki oleh Habib Lutfi bin Yahya. 10 dukun itu mulai membacakan mantra pada keris sakti yang mereka yakini sangat hebat. Konon keris itu adalah sebuah keris yang melegenda. Lalu setelah mereka para dukun sakti itu mengeluarkan keris yang ia yakini keris legenda, entah apa yang mereka ucapkan atau bacakan mantra, komat kami tidak jelas. Setelah mereka membaca mantra, lalu mereka menyuruh Habib Lutfi bin Yahya mengambil keris legenda tersebut. Dukun tersebut berkata, "Ambillah jika Habib mampu." Habib Lutfi dengan tegas menolak tantangan tersebut. Beliau balik bertanya, "Untuk apa dan atas dasar apa Anda menantang saya?" Lalu salah satu dari dukun tersebut menjawab, "Kami ingin tahu apa kelebihanmu. Kok murid-muridmu banyak, bahkan juga ada di mana-mana? Dan apa benar Habib ini waliullah?" Lalu diletakkan keris itu persis di depan Habib Lutfi bin Yahya. Lalu para dukun itu berkata, "Ambillah jika kau mampu." Habib Lutfi hanya tersenyum sambil jalan membawa sapu lantai, dan disapunya keris itu dengan mudahnya tanpa membuang-buang tenaga. Ke-10 dukun itu sangat kaget saat melihat keris itu dengan mudah disapu oleh Habib Lutfi bin Yahya. Lalu para dukun itu berkata, "Kok bisa ya? Hanya dengan menyapu saja, walaupun sebenarnya sudah saya perlihatkan, tak ada seorang pun yang bisa mengambil keris tersebut." Setelah itu Habib Lutfi bin Yahya mencabut satu helai rambut dari kepalanya dan menempatkannya persis di depan 10 dukun tersebut, dan mempersilahkan mereka untuk mencabut atau mengambil sehelai rambut tersebut. Kemudian beramai-ramailah dukun itu dengan sekuat tenaga mengambil satu helai rambut dari Habib Lutfi bin Yahya. Tetapi apa yang terjadi sungguh sangatlah aneh. Tidak ada satu orang pun juga dari mereka yang dapat mengambil satu helai rambut tersebut. Mereka mencoba mengambilnya, namun
terasa sangatlah berat sehingga tidak ada yang mampu satupun. Pada akhirnya 10 dukun itu akhirnya mohon maaf kepada sang Habib Lutfi bin Yahya dan bahkan bersedia menjadi murid Habib Lutfi bin Yahya hingga saat ini. Yang kedua, karomah Habib Lutfi menyembuhkan kaki lumpuh. Kisah tentang sebuah niat yang mengalahkan logika ilmiah. Kisah ini dialami oleh saudara kita yang bernama Muhammad Syamsuri. Beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah insiden mobil di tol Cipularang. Muhammad Syamsuri mengalami retak tulang kaki sehingga harus menggunakan kursi roda. Dokter sudah angkat tangan, namun Syamsuri tidak putus asa. Dia pergi ke Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan untuk meminta doa. Pertama kali bertemu, Habib Lutfi bertanya kepada Syamsuri tentang niatnya jika kakinya sembuh. Syamsuri menjawab bahwa ia ingin kembali kerja di Jakarta. Spontan Habib Lutfi menjawab bahwa ia tidak mungkin sembuh seumur hidup, harus memakai kursi roda. Syamsuri dan keluarganya menangis mendengar kabar yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Setelah itu, Habib Lutfi pun pergi dan membiarkan Syamsuri selama 3 minggu di rumahnya. Selama waktu itu, Syamsuri hanya bingung dan meratapi nasibnya. Hingga suatu malam, Syamsuri bermimpi didatangi oleh Habib Munzir Al-Musyawa yang lantas rebahan di samping Syamsuri dan memberikan lembar jadwal majelis MR atau majelis Rasulullah sambil berbisik, "Bilang pada Habib Lutfi bin Yahya bahwa kamu ikut saya di Jakarta." Pagi harinya, Syamsuri lantas menemui Habib Lutfi bin Yahya dan berkata bahwa ia di Jakarta membantu dakwah Habib Munzir dengan mengatur lalu lintas. Mendengar hal itu, Habib Lutfi kaget dan lantas bertanya, apa yang menyebabkan dia berubah niat? Syamsuri lantas menceritakan mimpinya. Habib Lutfi kemudian memeluk Syamsuri dan berkata, "Kamu besok sembuh, pulanglah ke Jakarta, berkah." Habib Lutfi kemudian mengusap kaki Syamsuri dengan air beberapa kali. Malam harinya, hari Senin malam bertepatan dengan majelis rutin MR atau majelis Rasulullah sekitar jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Kaki Syamsuri sudah bisa digerakkan kembali dan bisa untuk berjalan. Akhirnya Syamsuri bisa berjalan seperti sedia kala. Dan kini Syamsuri sudah kembali membantu dakwah Habib Munzir dengan aktif kembali mengatur lalu lintas di Al-Munawwar. Karomah kedua orang wali dan niat yang lurus mengalahkan logika ilmiah medis yang sudah mengatakan tidak akan sembuh atau lumpuh selamanya. Yang ketiga, kisah menembus dimensi jarak dan waktu. Dikisahkan pada suatu hari tersebutlah sang guru yaitu Habib Ali Mayong Jepara yang mengajak muridnya yaitu Kiai Torik untuk diajak ke Pekalongan. Pertama kali sang Kiai Torik dikenalkan dengan Habib Lutfi bin Yahya. Dengan menaiki becak langganan, Habib Ali Mayong berkata kepada sang tukang becak, "Pak, anter nggih teng Pekalongan, Pak, antarkan ke Pekalongan." Tentu saja sang tukang becak tersebut terkejut dan terbelalak. "Ampun Bib, kulo mboten sagah. Maaf Bib, saya tidak sanggup, mengingat jarak dari Jepara ke Pekalongan sangatlah jauh dan tidak mungkin ditempuh dengan mengayuh becak untuk pergi ke sana." Habib Ali kemudian berucap, "Wis sampean asal ngejot, ora usah mikir, mengko nek ora kuat mandeg mawon. Sudah, tidak usah dipikir, asal kayuh saja becaknya. Nanti jika sudah capek, berhenti saja." Kemudian 1-2 perlahan dikayuh, pedal becak tersebut meluncur ke arah Demak menuju Pekalongan. Kadang si tukang becak terhibur oleh Habib Ali dengan diajak ngobrol. Tidak beberapa lama, Habib Ali berkata, "Belok kanan nyebrang Pak." Tukang becak kemudian melihat kiri dan kanan, kemudian menyeberang. Lalu sampai di gang, Habib Ali memberi aba-aba untuk berhenti. "Niki pundi Bib, terase ajeng teng Pekalongan, kok mandep mriki? Ini daerah mana Bib?" "Katanya mau ke Pekalongan, kok turunnya di sini?" tanya tukang becak. Habib Ali menunjuk salah satu plang di toko yang bertulis alamat dan nama jalan. "Lah, iku wis tekan Pekalongan." "Lah, itu sudah sampai Pekalongan," jawab Habib Ali. Dengan penasaran, tukang becak akhirnya melihat plang di toko tersebut. Dan memang benar, plang tersebut menyebutkan telah sampai di Pekalongan. "Duh Gusti, langgih pun dugi Pekalongan, kok mboten kroso kulo? Ya Tuhan, benar sudah sampai Pekalongan, kok tidak berasa saya ya?"
Karena secara logika tidak mungkin jarak yang ditempuh dari Jepara ke Pekalongan ditempuh dalam waktu beberapa menit saja. Itu hal yang memang di luar logika. Namun yang terjadi berikutnya adalah masalah tukang becak. Masalah tukang becak ini adalah bagaimana pulangnya. Oh no! Maka dia terdiam berpikir sejenak. Kemudian sang Habib Ali berkata, "Sampean nunggu mriki nggih, ki nek arep wedangan. Kamu tunggu di sini ya. Ini kalau mau minum teh atau nyemil," sambil memberikan uang. Di kediaman Habib Lutfi bin Yahya sudah selesai masak dan membuat hidangan. Rupanya Habib Lutfi bin Yahya juga merasa tahu kalau ada gurunya yang akan berkunjung ke rumah beliau. Ucapan salam Habib Ali bertemu Habib Lutfi bin Yahya, pelukan dan beramah tamah. Kemudian disampaikan maksud bahwa beliau, Habib Ali, dapat petunjuk untuk mengajak muridnya ke tempat Habib Lutfi. Habib Lutfi bin Yahya menjawab, "Ya wis kersane pangeran, siapa yang ditakdirkan Allah untuk membaiat sang murid, Kiai Thorik? Anda atau saya?" Habib Ali tersenyum dan setuju. Giliran pertama Habib Ali memberi aurad atau wiridan singkat. Sang murid melaksanakannya. 1 jam kemudian dengan kusuk sang murid ditanya oleh gurunya yaitu Habib Ali, "Bagaimana Kiai? Sudah dapat isyarat?" Kiai Thorik menggeleng sambil berkata, "Ngapunten Bib, dereng wonten pitedah. Mohon maaf Bib, belum dapat petunjuk." Kemudian Habib Ali mempersilahkan Habib Lutfi, "Tafadhol." Lalu Habib Lutfi bin Yahya mendekati sang murid, perlahan memberikan arahan amalan pendek. Setelah mengikuti petunjuk Habib Lutfi bin Yahya, sang murid pun tertidur pulas. 1 jam berikutnya terbangun. Sang murid tergopoh-gopoh menghampiri gurunya, Habib Ali, yang waktu itu sedang berdialog dengan Habib Lutfi bin Yahya. Bib, ngapunten." Rupanya dalam mimpi Kiai Thorik bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menggandeng pemuda di sebelah kanannya. Sedang satu lagi ada Habib duduk di bawah di samping kiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Hagak hadza, tafadol ya Habib. Ini punyamu ya Habib." Habib Ali Mayong berkata kepada Habib Lutfi bin Yahya dengan wajah berseri. Ternyata mimpi itu bermakna lelaki muda tadi adalah Habib Lutfi bin Yahya yang digandeng oleh baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang duduk adalah Habib Ali Mayong. Lalu saat itu juga dengan disaksikan oleh Habib Ali sang gurunya, Kiai Thorik pun dibaiat oleh Habib Lutfi bin Yahya. Yang keempat, pesan naik haji di saat tidak punya uang. Dikisahkan bahwa Kiai Thorik mendapatkan amanah oleh sang guru yaitu Habib Lutfi bin Yahya agar segera naik haji. Lalu sang kiai menemui sang istri. Sambil kebingungan beliau menyampaikan, "Nyai, aku didawuhi abah mangkat haji. Lah pripun ora nyekel duit? Bu, aku disuruh oleh abah untuk berangkat haji. Lah bagaimana? Saya tidak punya uang sama sekali. Wis asal nurut baik yaine, mengko rek tamu dalane. Sudah asal ikut saja, siapa tahu ada ketemu jalannya," jawab istri beliau. Tidak lama setelah istirahat, beliau kemudian selesai sholat asar, beliau kedatangan tamu. Seorang menyampaikan maksudnya mohon doa agar istrinya dimudahkan atau diangkat penyakitnya. Mbah Thorik pun menenangkan tamunya dan mendoakan, menghibur dan membesarkan hatinya. Kemudian tamu itu pun berpamitan. 3 hari berikutnya, tamu itu datang lagi dengan wajah berseri-seri, lalu bercerita kalau istrinya sudah agak baikan. Rencananya mereka berdua mau berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji, sedang mengurus segala sesuatunya. Namun atas petunjuk dokter supaya istirahat dulu demi penyembuhan. Akhirnya segala keperluan berikut surat-surat, tiket, akomodasi penginapan, visa atau paspornya diurusin tamu untuk Kiai Thorik. Beliau hanya tinggal mencari uang saku saja. Setelah beliau kaget hingga tamunya pergi masih tidak percaya. Kemudian diceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. "Alhamdulillah Nyai, sido mangkat haji, mengko sangune gampang lah. Alhamdulillah Nyai terkabul, bisa berangkat haji. Soal uang saku nanti gampang menyusul," begitu kata beliau. Akhirnya segala persiapan dilengkapi. 2 hari sebelum beliau berangkat, tiba-tiba ada tamu datang lagi dengan memohon-mohon minta disyariati atau diikhtiari doa agar tanahnya laku. Mbah Thorik lillahi ta'ala menyanggupi keinginan tamunya tersebut. Hal yang mengejutkan pun terjadi lagi. Tanahnya laku, beliau pun diberi komisi. Langsung sudah beliau bisa berangkat haji dengan uang sakunya. Hingga dari Kudus, bareng rombongan haji berangkat ke Tanah Suci. Di perjalanan beliau bertemu dengan teman baiknya
Mereka adalah sahabat lama, kemudian memasukkan amplop ke kantung saku beliau, yang pada akhirnya jumlah isi amplop itu mencapai jutaan rupiah. Yang kelima, kisah sang Habib dan sebutir nasi. Dalam perjalanan mencari ilmu, Guru mulia Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan berjumpa dengan seorang kiai sepuh. Romo Habib muda terheran-heran ketika menyaksikan akhlak kiai sepuh yang sangat luar biasa, yakni ketika dahar atau makan, ada butiran nasi yang terjatuh lalu dipungut dan dikembalikan ke piring untuk dimakannya kembali. Kenapa harus diambil, Kiai? Kan cuma nasi sebutir, ujar Romo Habib muda penasaran. Loh, jangan dilihat sebutir nasinya. Yi, apa kamu bisa bikin nasi sebutir ini bahkan seper-1000 menit saja? Terdiam Romo Habib muda ini sambil berpikir. Kemudian Kiai Sepuh melanjutkan, ketahuilah Yi, pada saat kita makan nasi, sesungguhnya Gusti Allah telah menyatukan banyak sekali peran. Nasi itu namanya sego bin beras, bin gabah, bin alpari. Kemudian mulai dari mencangkul, menggaru, meluku, menanam benih, memupuk, menjaga hama, hingga memanen, ada jasa banyak sekali orang. Bahkan mengolah gabah menjadi beras dan beras menjadi nasi, juga banyak sekali peran hamba Gusti Allah di sana. Ketika ada satu butir nasi atau menir sekalipun yang jatuh, ambillah, jangan mentang-mentang kita masih banyak cadangan nasi. Itu bentuk dari takabur, dan Gusti Allah tidak suka dengan manusia yang takabur. Selama jatuh tidak di kotoran dan tidak membawa mudarat bagi kesehatan kita, maka ambillah, satukanlah dengan nasi yang lainnya sebagai bagian dari syukur kita. Romo Habib muda pun menyimak lagi dan merenunginya lebih dalam. Karena itulah ketika akan makan diajarkan doa, Allahumma barik lana, ya Allah, semoga engkau memberkati kami. Bukan Allahumma barikli, ya Allah, semoga engkau memberkatiku, walaupun sedang makan sendirian. Lana itu maksudnya untuk semua, mulai dari petani, pedagang, pengangkut, pemasak, hingga penyaji, semua termaktub dalam doa tersebut. Jadi doa tersebut merupakan ucapan syukur serta mendoakan semua yang berperan dalam kehadiran nasi yang kita makan. Dan satu lagi, mengapa wong makan kok ada doa wakina adzabannar, jagalah kami dari siksa neraka? Apa hubungannya makan kok dengan neraka? Kan gak nyambung. Enggih Yai, kok bisa ya? Tanya Habib Lutfi muda penasaran. Begini Yi, kita makan ini hanya wasilah, yang memberikan kenyang itu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita makan dan menganggap bahwa yang membuat kita kenyang adalah makanan yang kita makan, maka takutlah itu akan menjatuhkan kita dari kemusyrikan, dosa terbesar bagi kaum beriman. Astagfirullahaladzim. Batin Romo Habib tidak menyangka maknanya sedalam itu. Bayangkan saja Yi, jika kita makan dan minum tapi tidak dijadikan hilang rasa lapar dan rasa haus dan dahaga kita karena tidak dikehendaki oleh Gusti Allah, maka apa jadinya? Habib Lutfi bin Yahya kemudian kembali merenung. Berikut adalah ijazah amalan kelancaran rezeki dan pelunas hutang dari Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Doa ini bisa dibaca setiap sehabis sholat 5 waktu sebanyak 3 kali agar lebih segera terkabul doa kita. Ini adalah doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min gabatid daini wa qorir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan. Aku berlindung kepadamu dari lemas dan malas. Aku berlindung kepadamu dari takut miskin dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang. Lanjutkan wirid setiap usai sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, yaitu Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullahaladzim, sebanyak 100 kali. Artinya adalah Maha Suci Allah dengan segala pujinya, Maha Suci Allah yang Maha Agung, aku memohon ampunanmu. Pegang dada sebelah kiri atau di tepat pada jantung kita dengan tangan kanan sambil kita membaca Ya Fatah, Ya Rozak sebanyak 70 kali. Artinya adalah yang Maha Pembuka, yang Maha memberikan rizki.